Tapi memang mengaji itu kebutuhan. Ingat kata Imam Malik, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih butuh manusia kepada ilmu daripada butuh manusia kepada makan dan minum. Karena Bapak Ibu, kalau makan 3 kali sehari kita butuh, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Tapi Bapak Ibu, dengan ilmu pengetahuan itu per detik. Sesungguhnya doa itu bukan pandai-pandai dari guru SD kita atau guru ibtidaiyah kita untuk mengajarkannya, tapi memang ini doa yang sangat populer dan Rasul kita mempopulerkannya. Ini salah satu doa yang tidak juga, atau artinya yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di waktu subuh. Dan ini termasuk zikir-zikir yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa doa itu Bapak Ibu? Gini, yang hafal ikuti di hati, yang nggak dihafal harus dihafal. Doa itu kan sederhananya gini Pak, raditu billahi robba. Kita disuruh lipat tangan. Saya masih ingat waktu saya sekolah itu disuruh lipat tangan gini, dengan tenang saya bilang raditu billahi robba, mungkin kaki sambil goyang-goyang, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala, amin. Itu ada yang hafal Pak ya? Hafal, alhamdulillah. Kalaupun dah hafal bilang aja hafal, selesai gitu ya. Masa kita tidak hafal gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini jangan dianggap enteng. Ini doa yang selalu menjadi zikir Nabi selesai subuh. Selain zikir-zikir yang warid, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Kemudian zikir-zikir Nabi seperti asbahana wa asbahal mulku lillah, Allahumma inni asbahatu asyhaduka wa asyhadu hamalata arsyik, dan seterusnya. A'udzu bikalimatillahi tamma. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Salah satu dari zikir Nabi juga ini Bapak Ibu, raditu billahi rabba. Apa artinya ini? Aku ridho engkau Allah sebagai Tuhanku. Jadi raditu, aku ridho, billahi rabba, Allah sebagai Tuhanku. Ini Bapak Ibu mudah kita ucapkan, tapi sesungguhnya banyak kita tidak ridho dengan Allah Tuhan kita. Tidak ridho. Waktu uang banyak, sehat badan, semua cukup, kita mengatakan raditu billahi rabba, karena semua yang kita inginkan nampaknya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi Bapak Ibu, ketika Allah menguji kita dengan kekurangan harta, kekurangan kesehatan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kita upayakan berobat ke sana kemari. Coba lihat, banyak kita nggak ridho dengan Allah Tuhan kita. Menantang kita bilang ridho, nggak ridho. Omset kita terbesar habis, uang kita ditipu orang ratusan juta. Bisa minta ridho Pak? Nggak usah bilang kita, nggak usah kita sok-sok apa, nggak ridho kita. Makanya kan Pak, Bapak Ibu sekalian, coba catat ini. Kenapa ucapan subhanallah setiap sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah. Kenapa itu pahalanya begitu besar? Sampai kata Nabi, subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dia memenuhi ruangan langit dan bumi. Itu nilai pahalanya. Gini Pak, kapan kita ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Apabila itu kita mengucapkannya Bapak Ibu, ingat ya, catat betul ini. Apabila kita ucapkan kalimat itu, memang situasi dan kondisi apapun yang diberikan Allah kepada kita, bagaimanapun kondisi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap kagum dan mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Perapat, jalan-jalan ke Danau Toba, jalan-jalan ke sebuah pemandangan yang indah, melihat keindahan, kita bilang apa? Subhanallah. Kan gitu kan? Kita bilang subhanallah, subhanallah. Takjub kita dengan keindahan-keindahan yang dijadikan Allah dalam kehidupan ini. Lalu Allah jadikan kehidupan kita susah, miskin. Apakah kita juga kagum dengan perbuatan-perbuatan Allah ini? Kalau tidak, nggak benar itu. Harus kagum Pak, harus tetap kita subhanallah. Artinya dalam pandangan kita tidak ada perbuatan Allah yang jelek kepada kita. Semuanya indah dan cantik. Itu dia. Barulah subhanallah alhamdulillah yang kita ucapkan, itu pahalanya tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dia dapat memenuhi antara ruangan langit dan bumi. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, itu yang bisa menjadikan seperti pahalanya memenuhi ruangan langit dan bumi. Makanya ridho raditu billahi rabba, itu enteng Pak, enggak enteng.
Mohon maaf, saya ngomong ini pun belum tentu kita ridho. Oke lah, saat semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ridho. Kita bilang alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, mobil ada, ini ada, semua ada. Tapi ketika Allah tarik satu persatu, dan Allah tarik tanpa sebab, dan kita selalu menanya apa, kenapa ya Allah, dan kita pura-pura tidak tahu selalu. Karena tidak mungkin Allah melakukan sesuatu kalau itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu jemaah sekalian, maka raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, agama Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad itu sebagai nabi rasulku. Baru masuk berikutnya Pak, ini yang penting. Apa kita bilang? Rabbi zidni ilma. Ini dikatakan Nabi kita Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah kepadaku ilmu, bukan harta. Ini sederhana memang kalimat ini. Ini zikir Nabi sederhana. Nabi bilang apa? Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambah untukku ilmu. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Ini permintaan yang mewah, ini permintaan yang berkelas. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini permintaan yang mewah, bukan permintaan yang kaleng-kaleng ini. Rabbi zidni ilma, kasih aku ilmu. Karena mohon Bapak Ibu jemaah sekalian, orang-orang yang tidak punya ilmu dalam beramal banyak masalah dalam persoalan amalnya. Kenapa? Karena ilmu itu yang nanti akan bisa menyelamatkan dia ketika setelah selesai melakukan sebuah amal. Mohon maaf ya, jelas itu tidak bisa tidak. Ketika beramal bisa ria, bisa pamer, bisa sum'ah, bisa ingin dilihat orang, bisa ingin didengar orang. Ini penyakit yang semua menghapuskan amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian, sekelas kita ini saja, maaf ya, sekelas Nabi Muhammad, sekelas Abu Bakar Siddiq, jika mereka ria dalam beramal, jika mereka sum'ah, memperdengarkan amalnya kepada orang, mereka memperlihatkan amalnya kepada orang, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, Allah coret dan campakkan amalnya, Allah tidak terima. Apalagi sekelas kita Pak, itu menjadi catatan betul itu. Hati-hati, makanya beramal itu mudah setelah saya sampaikan, tapi menjaga nilai-nilai pahalanya itu yang sangat susah. Rabbi zidni ilma, Tuhan tambah ilmuku. Ilmu Pak yang diminta di sini. Makanya apa kata Nabi juga dalam beberapa hadis kan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik. Lalu saya sampaikan ini, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik. Perhatikan ini dalam kehidupan kita terjadi atau tidak. Kalau terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kalau tidak, berusaha. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah mau dibentuk Allah menjadi orang baik, apa yang diberikan Allah? Harta, pangkat, jabatan. Kalau omset yang banyak, tidak. Bukan itu yang Allah kasih. Apa yang diberikan Allah? Yufaqihu fiddin. Orang itu dikasih Allah makin paham dengan agama ini. Makin paham dia. Makin mau ngaji, makin dengarkan. Sudah? Tapi belum cukup sampai di situ ya, karena doa yang dalam hadis ini masih punya sambungan lagi. Itu ketika Allah ingin membentuk orang menjadi orang baik, diberinya pemahaman terus beragama. Karena itu yang penting. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dikasih pemahaman dengan agama. Setelah dia paham dengan agama, lalu apa kata Nabi? Rabbi zidni ilma, tambah ilmuku. Apalagi? Warzuqni fahma, kasih aku pemahaman. Bapak Ibu berilmu saja tapi tidak bisa paham, itu tidak juga. Setelah Allah tambah ilmu kita, kasih pemahaman, mudah memahaminya. Pemahaman itu bagian daripada rezeki. Lihat kalimatnya, warzuqni fahma, kasih aku rezeki pemahaman. Banyak orang ngaji Pak, tapi nggak paham. Dia malam ngaji, tak paham, nggak bisa dia. Ngajinya kalau ibu-ibu sampai 17 tempat, 17 dusun, didatangi semua, tapi nggak ada pemahaman. Makanya bisa paham itu bagian dari rezeki. Selalu saya sampaikan ya. Warzuqni fahmak, urzuqni, kasih aku rezeki pemahaman. Jadi bisa paham, itu bagian dari rezeki. Jadi banyak bentuk-bentuk rezeki itu kan Bapak Ibu jemaah sekalian, bukan hanya satu dalam bentuk materi. Warzuqni fahmak, kasih aku pemahaman. Sudah? Lalu yang ketiga apa? Wa amalan shalihan mutaqabbala. Setelah kita diberi ilmu, kasih pemahaman. Sudah bisa kasih pemahaman, wa amalan sholihah, bisa beramal soleh dengan ilmu itu. Bapak Ibu, banyak orang punya pemahaman tidak mampu beramal. Banyak itu Pak, kalau di warung-warung bertekok dia, wah Maliki begini, Hanafi begini, Malik jam Hambali begini. Begitu azan berkumandang tidak ada yang sholat, tidak sholat berjamaah, berarti tidak paham.
berarti bisa mengamalkan. Ustaz, cerita hukum ini begini, hukumnya begini. Begitu azan, dia tetap duduk di tempatnya, tidak melaksanakan sholat berjamaah, dia tidak faham dan tidak bisa mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu, setelah Allah kasih ilmu, kita minta pemahaman, baru wa amalan sholih, bisa mengamalkan ilmu itu. Karena ingat, ilmu itu apa yang diamalkan, bukan apa yang hanya dihafal. Itu kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita hafal. Bapak Ibu mohon maaf, semua kita rata-rata yang hadir hari ini semua tahu fadilah sholat berjamaah 20 derajat, semua tahu pahala-pahala ibadah baca Quran 10, satu huruf kita baca 10, semua tahu. Tapi pertanyaannya adalah bisa tidak mengamalkannya gitu. Jadi bukan hanya tahu, setelah tahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kasih aku rezeki bisa mengamalkan ilmu itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak menyinggung ini. Kita tiap malam di sini ngaji, kecuali malam Jumat saya lihat ya di konten Al Hidayah ngaji itu. Pertanyaannya begini Pak, harus benar-benar mengaji setiap malam itu harus ada pertambahan amalan-amalan kita, jangan berlalu begitu saja. Ini harus, ini penting gitu. Jangan hanya ngaji. Dan bukan ini mengaji ini bukan kebiasaan gitu, bukan hanya rutinitas. Tapi memang mengaji itu kebutuhan. Ingat kata Imam Malik, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih butuh manusia kepada ilmu daripada butuh manusia kepada makan dan minum. Ingat ya, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih butuh kepada makan, lebih butuh manusia kepada ilmu daripada butuhnya manusia kepada makan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau makan 3 kali sehari kita butuh, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Tapi Bapak Ibu, dengan ilmu pengetahuan itu per detik. Karena gini, Allah kasih takdir yang buruk mungkin dalam hidup kita, lalu kita berburuk sangka kepada Allah, lalu kita komen, memang tidak kita ucapkan, tapi kita gerutu, apanya kau ya Allah, aku sholat, aku berbuat baik, aku sedekah, aku haji, aku infak, aku sedekah, kok begini? Itu sudah salah. Dan itu gampang kali Pak terjadi kepada kita. Bukan kita menuduh, tapi harus kita tuduh diri kita, memang selalu begitu. Mudahnya kita kadang-kadang berburuk sangka dan menuduh Allah, memvonis Allah, seolah-olah yang berkehendak dalam hidup ini maunya kita, bukan maunya Allah. Padahal Bapak Ibu ingat, apapun yang dalam hidup ini yang berlaku itu hanya kehendak Allah, tidak ada kehendak manusia.